Oke, saya start ya. Sini saya rekam dulu biar nanti hasil penjelasan saya ini saya kirimkan di YouTube. Nanti kalian tinggal melihat ya. Kalau masih belum paham ya. Siapa tahu kan biasanya kalau di sini karena kalian tidak punya laptop bisa dilupa caranya, jadi di sini saya rekam ya seperti itu. Baik ya. Nah, kemudian kita belajar lighting ya. Kita belajar lighting. Dari lighting dulu ya, kita belajar. Coba dulu. Nah, oke. Jadi lighting. Nah, lighting itu apa sih? Apa itu lighting? Ada yang paham mengenai lighting? Lighting itu apa? Lampu, Pak. Bahasa Inggrisnya apa sih? Light. Apa bahasa Inggrisnya, Wahyu? Light. Cahaya, Pak. Cahaya ya. Nah, kenapa kita bisa melihat objek? Karena ada cahaya yang pantul ke mata kita, Dik. Nah, begitu ya. Jadi kayak seperti ini toh. Kenapa kita bisa melihat objek? Karena ada cahaya. Jadi ini ya, ibaratnya ada cahaya, kemudian cahaya datang ke objek, kemudian pantul, kemudian pantulnya ke mata kita. Makanya kita bisa melihat objek itu ya. Nah, kalau tidak ada cahaya di sekeliling kita, maka kita tidak bisa melihat benda tersebut. Nah, cahaya juga itu bisa menghasilkan bayangan ya. Nah, itu yang kita kenal namanya shading ya. Jadi lighting, pencahayaan, shading adalah terjadinya bayangan ya, seperti itu. Nah, jadi terjadinya pencahayaan ya, terjadinya bayangan ya. Jadi terjadinya pencahayaan maka terjadilah bayangan ya. Itu kalau di dunia nyata ya. Nah, di 3D Blender juga seperti itu karena ini kan 3D, seolah-olah itu diibaratkan environment-nya atau keadaan lingkungannya seperti dunia nyata. Nah, di sini juga ada lighting ya. Jadi ada lighting juga. Nah, cara menambahkan lighting pada saat kita klik new yang file new buka awal defaultnya itu kita sudah dikasih lighting. Nah, ini ada lightingnya ya. Bisa Anda lihat di sini di bagian list dari elemennya ya. Ini ada light ya. Ini ada light ya. Nah, lightnya ini kategorinya point. Nah, ini kategorinya point ya. Kalau kita sorot seperti ini ya, point. Nah, ini dia point itu apa? Nah, kalau point pencahayaannya bagaimana sih kalau point? Nah, point itu pencahayaannya memberikan sumber penerangan yang menyebar ke segala arah dari suatu titik ya. Nah, seperti ini kita lihat di Blender. Nah, ini ya. Jadi cahayanya memang dia ya satu titik ya, kayak cahaya lilin begitu kecil. Ya, itu poin ya. Nah, sebenarnya banyak jenis light ya. Kalau kita lihat, kalian coba nanti add di sini, kemudian ada light ya, kemudian di sini ada kategorinya, ada point. Nah, seperti ini yang point ya. Nah, kemudian apalagi ada sun ya, kemudian spot sama area. Nah, coba kita lihat ininya ya, kondisi cahayanya gimana sih? Nah, untuk melihat bagaimana posisi cahayanya seperti apa ya, kemudian intensitas cahayanya seperti apa, powernya. Nah, coba kita bikin dulu karena begini, sesuai dengan teori bahwa cahaya itu akan bisa akan lebih sempurna atau kalau cahayanya dipantulkan ya. Banyak pantulan atau banyak dinding ya, baik itu alasnya atau dindingnya. Kalau kita lihat di sini kan alasnya belum ada. Kita tambahkan ya, caranya di add, di sini add ada mesh, kita tambahkan dari plane ya seperti ini. Kemudian kita tekan S. S itu artinya scale atau bisa juga tulis ini, klik ini scale. Kemudian kita tarik seperti ini ya. Kemudian kita terbawa. Kita taruh ke bawah. Ini kemudian kita tarik ke bawah ya seperti ini. Nah, supaya nanti cahaya yang dari light ini
ya, yang mana tadi ini ya. Oh, ini ada muncul lagi nih. Hapus dulu ya. Tadi muncul satu. Dari like yang ini ya, itu dia mantul ya. Ketika mantul di alasnya, cahayanya lebih maksimal gitu ya. Nah, supaya lebih maksimal lagi, ini saya tambahkan mungkin di belakangnya ya, dinding. Saya edit dulu ya, di edit mode ya. Kemudian jangan lupa saya mau tambahkan di sini dinding, saya pilih yang edge ya, karena yang di sini ya. Karena kalau kita tekan 7 tampilan atas ya, ini berarti saya hanya pilih yang tampilan di sini ya. Oke, oke. Sebentar, saya lihat dulu kameranya di mana sih? Oh, di sini ya. Oke. Bentar, kameranya itu bentar. Mana sih depannya nih? Oh, ini dia. Ini kameranya berarti kalau dilihat ya. Kita lihat coba. Ini kamera ya, ada kamera sini. Berarti dia di belakang ini di sini. Nah, di sini kita tambahkan dinding ya. Jadi posisi kamera kalau Anda lihat yang ini ya. Ini ada kamera nih ya. Kalau saya lihat sorotnya di sini ya. Nah, itu berarti kita kasih dinding di bagian mana sih anaknya? Di bagian oke, kita atur dulu kameranya kalau begitu. Ini kan begini ceritanya, ini kan di sini ya. Kalau caranya begini, apa namanya menampilkan posisi kamera, bisa di keyboard tekan 0 ya, gini. Nah, ini kelihatan ya. Nah, untuk mengatur supaya mungkin hadap depan ya, hadap sini ya. Caranya itu kita bisa atur di bagian sini, klik ini dulu ya. Kemudian bagian view ya, kemudian ada kamera view ya. Nah, itu kita klik ya. Kita ini, kemudian kita tekan 0 lagi. Nah, kemudian kita scrollnya yang mouse yang tengah kita atur tekan begini. Supaya nanti dia ke depan gini ya. Extra. Nah, kita atur ya. Oke, seperti ini ya. Oke, baru kita atur di bagian apa namanya? Sini tadi klik dulu alas apa namanya? Plane-nya ya, alasnya kita atur, kita bikin objek di belakangnya sini ya. Nah, kita extrude. Nah, kita extrude di Z ya, biar biar ini. Oke. Nah, seolah nanti kalau kita lihat ke situ, nah itu ada dinding ya ke sana ya. Supaya nanti cahayanya juga yang light ini itu dia terpantul dari bawah dan di belakang ya. Nah, sekarang kita mau lihat proses lightingnya ya, lightingnya. Nah, untuk proses lighting kita bisa lihat di preview render ya, di bagian viewport ini, diklik saja ini. Nah ini ya, ini lampunya. Nah, terlihat kalau kita apa namanya? Perhatikan. Nah, ini proses lighting untuk light point light ya. Dia memang lampu lightnya memang seperti lilin ya, kecil gitu ya. Nah, kecil. Nah, ya oke. Nah, ini sesuai dengan prinsipnya bahwa ketika ada pencahayaan maka menghasilkan bayangan ya. Oke, seperti itu. Nah, bayangan ini terbentuk pantulannya sesuai dengan sifat permukaannya ya. Kalau misalnya coba perhatikan, kalau misalnya kira-kira, kalau misalnya objek ini tuh dia transparan, kira-kira bayangannya bentuknya seperti ini enggak? Ada yang bisa ini jawab? Misalnya ini anggaplah kubus ini, dia transparan dari kaca semua. Kira-kira bayangan di bawahnya seperti ini enggak? Ya gimana? Ada yang bisa jawab? Ya, Nah, gimana? tidak. Tidak ya. Nah, karena apa? Cahayanya apa? Cahayanya semua Meresap, Pak. harus Tembus. tembus ya, betul. Ibaratnya seperti ini toh. Nah, kalau gelas kan ini ada contoh ya. Ada shading yang banyak gelas atau kaca ya. Nah, ketika ada pantulan cahaya, dia tuh tembus ya. Pasti kalau kita lihat di Blender nanti, itu bayangannya tidak akan seperti ini ya. Dia akan tembus. Jadi mungkin ada bayangan sedikit saja, karena kan itu tadi ada yang tembus ya. Karena ketika ada cahaya yang apa namanya masuk di sini ya, begini pasti kan di sini hilang cahayanya. Contoh misalnya gini, saya tambah satu lampu ya, light ya, light point ya. Oke, ini ada point. Saya taruh di bagian sini ya. Ya. Nah, taruh bagian sini. Ini kalau kita lihat pengaruh ya.
pengaruh pencahayaannya akan sedikit mempengaruhi cahaya ya, bagian sini tuh ya. Nah, bayangan yang di bawah sini akan ada sedikit hilang ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya light yang di sini saya geser begini. Ya, itu kan bayangannya hilang yang di sini ya. Karena apa? Cahayanya ada yang ke sini ya. Nah, begitu logikanya. Jadi, kalau bahan ini dari kaca atau transparan, otomatis bentuk bayangan yang dibawa ini tidak akan terlalu banyak ya. Karena akan ada yang tembus cahaya ke bawah seperti itu. Paham ya maksudnya? Jadi bayangan akan dipengaruhi oleh pertama ada lighting, pencahayaan, sama sifat dari bahannya tadi, objeknya ya. Nah, kalau bahannya itu mudah ditembus sih, maka bayangannya akan berubah nanti bentuknya. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita coba lighting yang lain coba. Lighting misalnya sun. Nah, ini kalau sun. Nah, sun ini karena dia sun berarti kan pencahayaannya gimana kalau sun? Berarti dia Terang, Pak. Hah? Gimana? Kalau sun berarti coba saya matikan dulu ya. Matikan. Nah, ini tanpa sun. Kalau ada sun coba cek gimana jadinya? Makin Terang. terang. Artinya kalau sun pencahayaannya itu menyebar ya. Nah, jadi bentar, mana itu? Nah, ini. Nah, kalau sun itu cahaya seperti ibaratnya cahaya matahari ya. Artinya dia masif, dia menyinari semua yang eh, ada di sini. Nah, oke. Karena ini mungkin hanya sebatas ini areanya yang apa namanya alas sama dinding yang belakang, makanya dia tidak terlalu memantul banyak. Kalau dia luas ya, kemudian kita tambah lampu sun, ini seolah-olah ibaratnya seperti lampu atau cahayanya seperti matahari ya, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, itu kalau sun ya. Nah, oke, berikutnya lampu lighting apa nih? Lighting spot. Nah, ini spot. Nah, eh, kalau spot kita coba matikan dulu yang light ini ya. Nah, itu spot. Nah, coba kita lihat spot. Powernya tidak terlalu ini ya. Nggak terlalu jelas. Ini kita coba powernya kita tambah ini. Kelihatan dah. Wow. Nah, ini dia. Dia ini sebenarnya ada ya, cuma sedikit sekali. Bentuknya dia kerucut. Kayak kalau kalian nonton apa namanya? Ini kalau kita kasih 1000 nih baru terang nih. Nah, ini mulai terang ya. Ini tergantung dari powernya. Ini ada power sebelah kanan ya. Nah, ini. Kalau misalnya biasa di teater lampunya pernah ini dah lihat Mr. Bean ya, yang tiba-tiba jatuh langsung disorot lampu dari atas. Nah, itu dia pakai lampu lampu apa namanya? Spot ya seperti ini. Atau kalau kalian biasa kalau nonton drama teater ya, dia rata-rata pakai lampu spot ya, gitu seperti ini. Bentuknya kerucut. Ya, paham ya penggunaan lampu spot ya? Oke. Berikutnya, nah lampu apa lagi? Lampu area. Ini kurang lebih sama dengan lampu spot ya. Cuma bentuknya mungkin berbeda. Ini bisa apa namanya? Tadi kalau spot bentuk kerucut, kalau ini bentuknya rectangle ya, seperti ini. Ada square, ada rectangle, dan sebagainya ya. Sama. Kemudian size-nya ini juga bisa kita ini ya, tambah ya. Ini ya, kita mau perlebar ya, silakan. Nah, ini. Nah, oke, ini misalnya gini, kemudian kita powernya kita terangi begini ya. Itu bisa. Nah, lampunya kita mau rubah warna-warna juga untuk semua lighting bisa ya. Bisa mau kuning, merah, seperti ini ya. Modenya kita bisa atur warna lampunya. Gitu. Ya.
Oke ya, jadi itu untuk lampu area. Jadi kita bisa biasanya kalau kita mau pakai untuk studio ya. Nah, untuk studio itu kan biasa kita kenal proses lighting yang begini ya, bentar. Ada proses lighting itu kayak begini ya. Contoh gini ya. Nah, ini kita bisa buat proses seperti ini ya. Jadi bahannya di sampingnya kita kasih lighting kiri, jadi misalnya kita tambah di sini atas ya lighting, kemudian kiri juga lighting, jadi misalnya kita bikin lagi ya, contoh misalnya kita bikin lagi misalnya shift D ya, tambah lagi lampu di sini ya, kemudian kita mungkin rotate ya, misalnya RX90 ya. Nah, kita misalnya taruh sini ya, kemudian kita perlebar mungkin lagi boleh, misalnya di bagian sisi ini ya. Nah, ini. Nah, oke. Kemudian kita pakai lagi ini shift D bagian sini ya. Nah, oke. Cuman ini arahnya kita rubah jadi 180 RX 180 ya. Nah, biar terang ke sana. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat posisinya gini ya, terang. Kalau mau ditambah di belakang juga boleh ya. Nah, jadi kita tambah di belakang biar maksimal. Shift D ya. Jadi untuk copy itu Shift D ya. Kemudian kita rotate ini di sumbu apa nih ya? Sumbu apa nih ya? Bentar, ke sana berarti sumbu atau rotate langsung aja. R, tekan R saja begini ya. R bisa. R bentar. RX ya, R. Coba R sumbu apa ini ya? Oh, sumbu Z ya, RZ ya. Ya. RZ. Oke. Ke belakang kah? Oke, sini. Oke. Untuk di belakang aja. Nah, oke. Biar maksimal ya. Nah, oke ya. Jadi modelnya ini model studio ya. Kalau kita lihat model studio lampunya biar maksimal ya. Oke, seperti itu. Oke ya. Nah, itu untuk biasanya kalau kita pakai yang area ya. Nah, model yang lain juga biasa kita pakai yang model yang begini ya. Kalau Anda belajar film biasanya, nanti ini juga mungkin kalau Anda ini aneh aja ya, kalau nanti di ini ya mata kuliah sinematografi ya. Bikin film itu kita bisa pakai model seperti ini ya, lightingnya ada key light, backlight sama fill light ya. Nah, key light itu kalau kita artinya lighting kunci ya, jadi kita mau mungkin area yang terang kita mau tunjukkan ya dari objek, nah, itu kita sebut sebagai key light. Kalau fill light itu area yang mungkin bayangan, kita mau buat bayangan, jadi fill light ini lampunya ya bisa pakai point light ya. Kalau kini kita bisa pakai campuran, bisa area ya, ataupun rata-rata area sih yang sorotnya lebih terang ya, seperti itu. Kalau backlight itu lampu bayangan yang di belakang ya, seperti itu. Kalau yang fill kan ini bayangan yang di samping. Ya bisa seperti itu ya kita pakai lightingnya. Ya. Jadi banyak ini ya, apa namanya model lighting yang bisa kita pakai. Bisa pakai model studio begini, model tree light ya, begini key light, backlight sama fill light itu juga boleh seperti itu. Oke ya, itu untuk lighting. Nah, sederhana sebenarnya untuk lighting ya. Kalau biasanya kalau mau maksimal sih, biasanya kalau mau enak ya langsung saja pakai sun ya. Misalnya mau terang semua Pak, bisa pakai. Jadi pakai add, kita ambil lighting sun ini. Nah, ini terang langsung terang ya. Nah, terang. Jadi hasilnya nanti juga kalau di render ya lumayan bagus ya, seperti itu, terang. Maksimal. Oke ya. Ada pertanyaan dulu untuk lighting? Ya, nanti bisa dicoba ya. Nanti saya kirim ke rekamannya. Mulai belajar tentang lighting. Oke ya. Nah, sekarang lighting sudah, berarti kan seperti tadi ya, sesuai dengan teorinya bahwa namanya sifat bahan itu mempengaruhi dari bayangan ya. Seperti kalau gelas,
Itu dia, karena gelas itu kan transparan, pasti kan cahaya datang dia mungkin ada yang terserap ya, tembus ya. Kalau transparan juga begitu ya. Nah, itu kita kategorikan sebagai shading ya. Jadi shading. Nah, sesudah lighting yang sudah bagus, ya tinggal kita shading ya. Shading mungkin nanti dari sifat bahannya. Nah, di sini ada namanya shading. Nah, di workspace ini shading ya. Nah, coba kita lihat shadingnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita aktifkan dulu ini. Nah, shadingnya kan kalau kita lihat ini masih apa namanya, principle based depth ya. Dia pakai principle based depth. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita atur ya. Jadi misalnya kita shading ini kita mau rubah bahannya. Ini kan kalau seperti ini ya mungkin bahannya masih bahan yang standar ya. Kalau kita mau rubah bahannya jadi metaliknya lebih tinggi ya gini. Nah, atau bisa saya rubah dulu ya. Ini saya ganti coba apa namanya? Saya ganti bola ya, Eevee Sphere ya. Kemudian yang kubus saya delete. Nah, ini saya ini dulu ya, ganti dulu ke bentuk solidify-nya ya lebih halus ya levelnya. Nah, biar lebih halus gitu ya. Saya kencangkan di level segini. Oke. Nah, ini. Kemudian tadi apa namanya? Bagian sini sudah di-shading belum ya? Nah, ini saya tambahkan dulu ini ya. Principle based depth ya, kita ke shading dulu. Oke. Nah, ini kita kalau metalik gini, nah ini berubah ya, berubah sampai metalik ya. Ini metalik berarti hampir kayak metal ya. Metal itu bang seperti jadi perak ya. Nah, roughness. Nah, ini ada roughness, roughness kekasaran ya. Nah, ini kalau misalnya gini, kalau saya buat 0 roughness-nya berarti kan dia semakin halus. Kalau saya buat besar, roughness kekasarannya dia masih makin kasar ya. Nah, kalau objek itu halus, ya artinya permukaannya halus yang ini, ya dia akan apa? Biasanya dia akan apa? Lebih glowing ya kelihatan. Karena apa? Karena dia halus sekali. Ya, sama kayak misalnya ini apa? Bahan besi. Besi itu kenapa dia eh, besi yang halus ya? Besi yang halus ya. Kenapa dia semakin halus, maka kita bisa bercermin di ininya, di apa namanya, di besi itu. Karena apa namanya, ada banyak pantulan cahaya bisa ini. Karena itu tadi, karena dia roughness-nya 0 ya, atau kekasarannya hampir tidak ada. Sehingga kelihatan jadinya kalau kita lihat ini bisa jadi metalnya tinggi, roughness-nya tidak ada, jadi sempurna besinya ya kalau kita lihat. Ya, metal ya. Nah, ini alpha, ini adalah bagian ini ya. Nah, ini juga ada IOR ya. Nah, IOR. Nah, IOR ini bisa dipakai untuk ini ya. Jadi teori IOR itu jadi index of refraction. Jadi istilah IOR itu index refraction ya. Nah, refraction itu pembiasan. Artinya kalau IOR-nya semakin apa namanya? Kita atur coba IOR-nya. Semakin besar ya, maka bisa jadi nanti kalau kita metalnya kita kurangi begini ya. Oke. Kemudian mungkin kita perbesar. Ini perbesar ya. Nah, bisa jadi dia jadinya bentuknya jadi transparan ya seperti itu. Ini roughness-nya kita anu ya ini. Coba metalnya saya kecilkan ya. Oke, ini ya oke. Nah, karena dia mungkin masih principle based depth, maka maksimalnya dia transparannya seperti ini ya. Nah, transparannya seperti ini. Nah, beda halnya kalau misalnya kita mau tambah ya. Misalnya kan ini dia hanya principle based depth ya. Kita tambah misalnya. Kita tambah shader. Jadi caranya gini, kita tambah biar dia transparan ya. Di bagian add gini, shader. Kemudian kita tambah gloss, coba glass ya. Kita tambah atau transparan juga boleh. Transparan kita tambah ya. Nah, caranya kita tambah dulu pakai mix shader ya.
teknik shader ini ya. Yang kita mau nambah ya. Di bagian sini shader ya. Nah, tambah coba. Nah, oke, nah ini. Nah, makanya langsung dia jadi transparan ya. Ketika UR-nya saya besarkan ya, dia bentuknya transparan. Apalagi kalau faktornya ini saya kecilkan. Ini bisa jadi transparan yang di belakang. Ya. Coba roughness UR-nya coba di ini ya. Ikan ini. Coba kasar. Nah, oke, berarti ini saya kecilkan. Jadi dia harus dikecilkan ya biar dia transparan nanti jadinya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat UR-nya ternyata mendekati 0, maka dia akan makin transparan ya seperti itu. Ini. Nah, bentuknya apalagi dikecilkan ya, seperti ini. Nah, ini dia akan jadinya transparan. Ya. Nah, kalau transparan berarti yang di belakang itu bisa tembus ya. Nah, seperti yang ini kelihatan ya, dari bola ini kelihatan ya, transparan seperti itu. Oke ya, itu. Ya, beda halnya kalau misalnya UR-nya saya naikkan, ini pembiasannya berarti dia pembiasannya kurang. Kalau UR-nya saya naikkan pembiasannya kurang, yang di belakang sudah mulai tidak terlalu terlihat ya, seperti itu. Apalagi kalau roundness-nya saya naikkan ya, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi ini maksud dengan shader. Jadi merubah sifat sifat bahan sehingga nanti cahaya yang datang itu ada yang bisa kalau dia sifatnya gelas ya. Nah, berarti dia tembus cahayanya ya, seperti itu. Nah, itu kita bisa buat sifat bahannya menggunakan shading ya, dengan mengatur menambahkan ya, ada banyak ya di sini bisa shadernya ada yang glass ya, ada glossy ya, dan lain sebagainya. Nah, contoh misalnya project kalian. Misalnya project kalian itu tadi punyanya siapa namanya Wahyu. Wahyu itu kan dia pakai teh gelas ya, cup. Nah, cupnya nanti apa Wahyu? Plastik ya, plastik ya. Iya, Pak. Nah, berarti kalau sifat bahannya kira-kira apa kalau plastik? Transparan ya? Iya enggak ya? Ya Wahyu toh? Iya, ada isinya kayaknya, Pak. Iya, itu kan isinya kan teh gelas, tapi kan bahannya itu dia transparan kan, dari Iya. plastik kan. Nah, makanya nanti kalau transparan berarti kita buat shadernya ya ini dari transparan ya. Contoh itu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya botol itu kan bisa dari apa? Dari shade-nya kita bisa bikin dari gelas ya, kaca ya. Atau bisa juga dari plastik ya. Plastik itu bisa transparan ya. Seperti itu. Nah, ya, itu ya, semoga bisa dipahami maksudnya ini shading ya. Nah, oke ya, itu untuk shading. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada. Oke. Nah, oke, itu ya. Nanti saya kirim materinya pelan-pelan ya. Sambil kalau kalian mau latihan shading silakan, karena nanti kalau Anda kerja tugas yang botol ini, mana tadi itu? Tugas yang ini kan? Ya, ini ada shadingnya dah. Nah, ini ada shadingnya. Kenapa bisa ada shadingnya? Karena botolnya nanti ada dari kaca ya. Nah, dari kaca. Nah, supaya nanti apa bisa terlihat itu air yang di sana ya. Dan cahaya tembus ya. Jadi kita bisa perhatikan bahwa kaca ini sifatnya tembus cahaya ya, seperti itu. Makanya nanti di sini kalau kalian ikuti tugasnya ini membuat modeling ya, nanti dia sampai shading ya di sini, shading dan pencahayaan nanti di sini diajari di sini. Makanya dikerjakan dulu tugasnya ini ya, biar nanti kalian bisa belajar tentang shading sama lighting. Oke ya, itu mungkin materinya ya untuk shading untuk hari ini ya, seperti itu. Nanti untuk rekamannya saya kirimkan, dan tolong ini silahkan diselesaikan ya sebelum ke Makassar mungkin ya, supaya nanti kalian sudah
pada saat membuat tugas project seperti tugasnya Wahyu ini, itu sudah tahu caranya shading, lighting ya, seperti itu. Oke, itu mungkin untuk hari ini ya, teman-teman di Kulaka ya. Nanti saya ya, kirimkan rekamannya supaya nanti juga bisa belajar ini shading. Oh iya, ada yang saya lupa. Untuk tim kelompok 1 dan kelompok 2, silakan bikin nama timnya apa ya, sama bisa dibuatkan logo tim. Kelompok 1, Iya, kelompok 2 Pak. bisa ya. Nah, silakan bikin logo tim ya. Karena nanti videonya iklannya kalian itu di openingnya ya, seperti contohnya ini video yang ya, silakan bikin ya buat logo seperti yang mata kuliah ini ya. Ini kan di awal itu ada logo PNUP. Untuk logo PNUP nanti nggak usah dibikin, logo yang saya kirimkan ya. Logo PNUP yang ini saya kirimkan modelingnya, nanti tinggal kalian animasikan ya. Jadi nanti itu openingnya harus ada logo PNUP, Real word is taken from Netherlands. baru logo tim. Nah, ini logo tim kalian bikin sendiri ya. Tiap kelompok harus ada logonya. Nanti kita bikin-bikin dulu. Bikin-bikin dulu bisa di Canva, bisa di Adobe Illustrator, bisa di Corel, bisa di apa namanya Photoshop. Kemudian jangan di Photoshop ya. Di ini saja, di apa namanya Corel atau di Illustrator ya. Atau bisa juga di Canva ya, seperti itu. Nah, nanti Language, which means openingnya, I iklannya ya, karena kita juga butuh opening ya, seperti itu. Oke ya, itu mungkin. Oke, itu mungkin untuk hari ini ya. Silakan diselesaikan dulu tugas-tugasnya, diselesaikan dulu ini ya. Diisi tabel-tabelnya, ada yang kurang lengkap ya, biar dicicil ya. Yang bisa diambil videonya, silakan Miki ya. Untuk cicil. Jadi makasih nanti sudah apa namanya, sudah menggabungkan semua adegan-adegannya atau scene-scene. Oke, kawan-kawan, kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Yang absen siapa? Nuranisa, ada Mi? Iya, Pak. Ya, oke. Oke ya, mungkin hari ini cukup sekian. Untuk rekamannya nanti saya kirimkan ya teman-teman. Rekaman shading, lighting.